Saya katakan ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Terang-terangan memecat Jokowi. Kalaupun harus dikhianati, perasaan dikhianati pertama adalah dirasakan oleh Pak Jokowi. Kedua tentu saja Pak Prabowo. Dan sebenarnya kita tahu bahwa upaya untuk mengangkat Mas Gibran ini adalah ide dari Pak Prabowo sendiri yang masih bertujuan untuk mewujudkan terjadinya rekonsiliasi antara partainya. Dan sekali lagi orang-orang yang dengki di sekeliling Bu Mega ini menuai kemenangan. Berhasil membisiki Bu Mega yang sudah sepuh ini untuk terus membenci dan membenci keadaan di sekitarnya. PDIP yang terang-terangan mengumumkan pemecatan Jokowi ini sama blundernya dengan mengusung Ganjar dan Mahfud saat Pilpres kemarin. Dijamin rungkat. Mengapa seperti itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Tapi nggak akan saya tunjukkan satu-satu karena saya sudah menulis semuanya di dalam cakupan ini. Saya katakan demikian karena ini seakan-akan mementahkan harapan Pak Prabowo yang ingin merekonsiliasi perpecahan bangsa atau polarisasi yang terjadi selama hampir 10 tahun terakhir ini. Saya katakan ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Terang-terangan memecat Jokowi. Pak Prabowo ini kita tahu kan mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Jokowi untuk bergabung dalam kabinet di paruh terakhir kepemimpinan Pak Jokowi kemarin dan membalik ekspektasi semua orang bahwa ternyata Pak Jokowi yang dianggap sebagai nemesisnya Pak Prabowo atau vice versa ini itu ternyata mau untuk saling menerima dan berjuang bersama-sama. Rekonsiliasi, bersatu kembali. Dan semangat ini sebenarnya yang diharapkan dengan mengajak Kim Plus untuk bersama-sama. Tapi PDIP masih dengan politik mantan ngambeknya ini nggak mau menjalin komunikasi, mencoba untuk bernegosiasi, seakan ingin berada di luar permainan, tapi sebenarnya mereka nggak bisa apa-apa karena ya permainan harus tetap dimainkan. Kita tahu sama-sama tahu bahwa awalnya gagasan mempersatukan antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini adalah upaya untuk mempersatukan rencana lama saat Bu Mega dan Pak Prabowo ini nggak berhasil. Ingat ya, Mega Pro dulu. Nah terus kemudian mereka ini berjanji untuk membantu Pak Prabowo jika ternyata 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi ini sudah selesai. Dan ini pun disetujui oleh Pak Jokowi yang meskipun petugas partai, tapi petugas partai yang berhasil jadi presiden loh. Dan berhasil pula membuat PDIP ini hat-trick 3 periode secara legislatif memenangi pemilu. Tapi gagasan untuk mempersatukan Prabowo dan Ganjar ini dimentahkan oleh Bu Mega dengan Bu Mega ini mengusung Mas Ganjar bersama dengan Pak Mahfud MD. Sehingga ya kita tahu Pak Jokowi pasti merasa kalaupun harus dikhianati, perasaan dikhianati pertama adalah dirasakan oleh Pak Jokowi. Kedua tentu saja Pak Prabowo. Dan sebenarnya kita tahu bahwa upaya untuk mengangkat Mas Gibran ini adalah ide dari Pak Prabowo sendiri yang masih bertujuan untuk mewujudkan terjadinya rekonsiliasi antara partainya. Gerindra, jika bersatu dengan PDIP, maka ini akan memimpin partai-partai yang lain untuk melanjutkan apapun yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dan PDIP itu sendiri. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Dan itulah sepertinya alasan mengapa Pak Jokowi dan Mas Gibran ini tak kunjung mengumumkan bahwa dirinya keluar dari PDIP. Karena harapannya ini Pak Prabowo akan masih bisa ketemu Bu Mega, terjadi sebuah obrolan, dan yang akan tetap bersatu itu adalah Gerindra dan PDIP. Tapi sama-sama dengan itu, semua orang juga tahu bahwa Bu Mega ini dikelilingi oleh para pembisik yang menginginkan ya terjadinya hal-hal yang saat ini akhirnya terjadi. Mungkin dengan alasan nasionalisme partai atau ideologi, atau sakit hati karena Pak Jokowi kemarin itu ujuk-ujuk
di luar rencana menggabungkan antara Mas Gibran dan Pak Prabowo untuk melawan calon mereka, akhirnya membisiki Bu Mega untuk berlawanan secara politik dengan Gerindra dan Pak Prabowo, yang secara tidak langsung menolak rekonsiliasi yang sejatinya masih ada kesempatan walaupun tidak besar lagi. Dan dengan diumumkannya Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Bobi, ini dikeluarkan dari partai atau dipecat, ini menutup kemungkinan rekonsiliasi yang seharusnya masih mungkin untuk dilakukan. Apa sih yang nggak mungkin dalam politik? Dan ini semua lebih konyolnya didasari oleh ketakutan mereka akan pihak-pihak yang diduga akan mengawut-awut Kongres PDIP yang sejatinya mungkin saja Kongres itu nggak diperlukan karena Bu Mega ya akan jadi ketua lagi. Maka buat apa dilakukan sebuah pertemuan untuk seakan-akan memilih jika ternyata ya ketuanya Bu Mega lagi. Padahal jika kita menilik lebih teliti, Pak Prabowo ini berusaha untuk mengalah dengan tidak mempermasalahkan kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Tidak adanya upaya untuk memaksakan putaran kedua, yang meskipun saya lihat sebenarnya ini mungkin saja dilakukan. Dan sekali lagi orang-orang yang dengki di sekeliling Bu Mega ini menuai kemenangan. Berhasil membisiki Bu Mega yang sudah sepuh ini untuk terus membenci dan membenci keadaan di sekitarnya. Dan jika ditanya apakah Kongres tersebut akan diawut-awut beneran, saya pikir sih itu nggak akan mungkin terjadi. Karena Pak Prabowo pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Siapapun yang akan berusaha untuk melakukan itu pasti dihalang-halangi. Dan Pak Prabowo kita tahu pasti akan tidak tinggal diam. Beliau benar-benar menghormati dan mengagumi sosok Bung Karno atau Pak Soekarno ini. Apalagi Bu Mega yang saya yakin pasti dianggap mbak atau kakak perempuan yang lebih dituakan. Sayangnya ya Bu Mega ini lebih mendengarkan orang-orang di sekitarnya yang memang seakan-akan selalu ingin agar PDI-nya ini terus perjuangan, terus dalam kondisi perang. Bahkan semakin blundernya dan saya bilang ini fatal, dalam pidato pemecatan tersebut sempat senggol-senggol nama Pak Prabowo. Dan jika Pak Prabowo terus ditekan seperti ini, dengan melihat Bu Mega masih lebih memilih anak buahnya yang membisiki, maka saya yakin Pak Prabowo, jika disuruh memilih antara Pak Jokowi dan Bu Mega, beliau saat ini pasti akan memilih Pak Jokowi. Apalagi ada Gibran sebagai wakilnya. Dan ini belum membahas tentang simpatisan Jokowi yang masih ada dalam tubuh PDIP. Yang mengetahui hal ini, pasti sudah mulai berkemas dan siap-siap untuk angkat kaki. Terutama jika partai Pak Jokowi nanti benar-benar sudah didirikan. Saya yakin bedol desa besar-besaran akan terjadi. Dan PDIP masih seperti setelan saat debat presiden dulu, yang di-display atau didemonstrasikan oleh Mas Ganjar. Yang penting sombong dulu aja. Saya yang pernah ketemu langsung dengan Mas Ganjar dan melihat sosok beliau yang sesungguhnya, kaget dan sebenarnya agak kecewa dengan pilihan atau setup quote-unquote sombong yang dilakukannya saat debat presiden kemarin. Tapi rupanya itu seperti sebuah perintah tegak lurus yang harus dilakukan saat ini. Dan saya prediksikan akan ada blunder yang lebih besar lagi. Ini bukan yang paling fatal. Dan itu akan terjadi di awal tahun nanti, sebelum Kongres PDIP di 2025. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis komentar kalian di sini. Apakah kalian setuju bahwa pemecatan terang-terangan ini adalah sebuah blunder dan sebuah tindakan fatal yang akan berakibat sangat tragis pada partai berlambang banteng bermocong putih ini? Seperti kata Pak Jokowi, hanya waktu yang akan mengujinya. Dan waktu pula yang akan buktikan bahwa ramalan saya ini pasti akan terjadi. Untuk kalian yang ingin bacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di terawangan yang berikutnya. Salam.